Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari buku tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Anak-anak, kamu sudah belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda tersebut. Bacalah dengan suara nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, dari sini kita tahu mana yang merupakan benda hidup dan benda tak hidup. Contohnya di sini ada kucingnya Udin. Kucingnya Udin ini bisa tumbuh. Nah, tumbuh besar ya tubuhnya. Tubuh kucingnya tumbuh besar. Selain itu, kucingnya Udin juga butuh makan. Maka kucingnya Udin ini termasuk benda hidup. Adapun bonekanya Lani tidak perlu diberi makan. Nah, ini tidak perlu diberi makan. Cukup dibersihkan setiap hari. Bonekanya Lani termasuk benda tak hidup. Perhatikan gambar dengan saksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Kemarin di pembelajaran 1 kita sudah belajar ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, berdasarkan gambar di situ kita bisa membuat kalimat kucing Udin sedang melompat. Melompat itu termasuk bergerak. Bergerak itu ada berlari, berjalan, melompat, terbang, merangkak, melata itu juga bergerak. Selanjutnya gambar 2, perhatikan gambar dengan saksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Di sini Bu Guru memberi contoh kalimat kursi tidak dapat bergerak. Nah, karena tidak dapat bergerak, maka kursi termasuk benda tak hidup. Selanjutnya, salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Karena di situ contohnya ditulis dengan tegak bersambung, anak-anak silahkan tulis masing-masing 5
dengan tulisan tegak bersambung sesuai contoh yang rapi. Kerjakan di buku tugasmu ya. Selanjutnya, ayo mengamati gambar-gambar berikut ini. Ada gambar kucing yang melompat atau berlari karena kehujanan. Kemudian ada gambar anak-anak yang sedang bermain bola. Ada juga gambar Edo, Beni, dan Dayu sedang menirukan gerakan burung. Bahkan kucingnya juga ikut menirukan gerakan burung itu. Kita baca dulu ya, biar tahu maksudnya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Ya, meskipun makhluk hidup, tumbuhan tidak bisa pindah sendiri karena akarnya berada di dalam tanah. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Jadi, tumbuhan itu akan membengkokkan batangnya atau rantingnya menuju arah datangnya cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Kalau nggak pakai mesin biasanya karena digerakkan oleh manusia. Mungkin diangkat, mungkin didorong, mungkin ditendang, dan sebagainya. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Nah, di sini Bu Guru punya lagu ya. Coba dengarkan. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang. Hujan turun, bunga berkembang. Allah jadikan karena sayang. Nah, dari lagu ini kita bisa tahu bahwa manusia bergerak dengan cara berjalan. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang. Ular, cacing, nah hewan-hewan yang tidak mempunyai kaki bergerak dengan cara melata. Yang digerakkan apanya? Perutnya. Kemudian burung, capung, kupu-kupu, lebah, tawon, belalang itu bergerak dengan cara terbang. Hewan-hewan yang bersayap bisa terbang. Ada juga yang melompat. Contohnya apa? Katak, kemudian kelinci, ada juga kanguru, itu melompat ya. Anak-anak, apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Untuk apa? Agar otot-otot siap berolahraga dan agar tidak terjadi cedera. Lakukan kegiatan seperti gambar berikut ini. Mintalah pengawasan orang dewasa atau Pak Guru atau Bu Guru atau orang tuamu. Lakukan dengan hati-hati.
Gerak berjalan. Caranya 1. Sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kamu berdiri tegak dulu, pandangan lurus ke depan. 2. Tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Kayak memegang uang ya, jadinya tangannya itu mengepal. Yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Jadi anak-anak bisa bergerak dengan cara berjalan biasa. 4. Berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Jadi anak-anak itu berjalannya diabani. 1, kaki kakinya dilangkahkan. 2, dilangkahkan. 3, dilangkahkan. 4, dilangkahkan. Diawali dengan kaki kiri. Setelah berjalan, lakukan gerak berlari. Saat perpindahan gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Jadi mboten ngeget ya, tidak langsung gitu. Pelan-pelan saja. Gerak berlari, caranya 1. Badan sedikit dicondongkan ke depan. Nggak sampai terbungkuk-bungkuk ya, hanya bungkuk sedikit. 2. Lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Kalau berjalan kan kakinya diangkat sedikit. Nah, kalau berlari kakinya diangkat lebih tinggi. 3. Gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Nah, beda ya jalan sama lari. Kalau lari ya kakinya lebih cepat. Sekarang, cobalah melakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lakukan gerakan berlari untuk hitungan 5, 6, 7, dan 8. Anak-anak nanti bisa mendengarkan aba-aba dari Pak Guru ya. Lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Jangan lupa banyak bergerak agar kalian tidak menderita obesitas atau kegemukan. Dengan bergerak kita akan membakar kalori, akan membakar lemak-lemak dalam tubuh sehingga kita tidak menderita kegemukan. Kegiatan bersama orang tua, Bapak Ibu atau orang tua di rumah membantu siswa membedakan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar rumah sesuai ciri-ciri. Tadi sudah disebutkan ciri-cirinya ya. Yang dipelajari di sini adalah bergerak dan tidak bergerak, bergerak dan berpindah tempat. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.